Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Anna yang sedang bermain alat musik. Dan tiba-tiba masuklah ayah tiri Anna yang sedang mabuk dan berniat untuk memperkausnya. Ketika ayah tiri Anna berniat akan membuka celananya, si Anna dengan sekuat tenaga menerajangnya hingga ayah tirinya terpental dan tak sengaja benda tajam menembus lehernya hingga dia tewas. Lalu Anna pun dibawa ke kantor polisi dan dinyatakan bersalah hingga dia dijatuhi hukuman 4-9 tahun penjara. Scene kemudian memperlihatkan si Anna ditempatkan di sebuah sel bersama seorang napi cantik bernama Jenny dan akan menjadi temannya selama di penjara. Singkat cerita, si Anna lagi bermain di lapangan penjara dengan napi lain dan kemudian dia dihampiri oleh salah satu ketua geng bernama Cody dan mengajaknya bergabung ke dalam gengnya. Namun Anna menolaknya karena tak ingin ada masalah pada hari pertamanya di penjara. Akibat dari penolakan tersebut, Anna pun diseret ke sebuah ruangan oleh anggota geng Cody dan disiksa hingga badannya babak belur. Sayers. Setelah kejadian itu, lalu Anna dipanggil oleh kepala penjara bernama Frank. Dan Frank pun berbasa-basi membicarakan latar belakang si Anna yang pandai bermain alat musik. Namun tujuan Frank adalah menawarkan perlindungan kepada Anna dari gangguan geng Cody. Namun dengan syarat Anna harus melayani Frank untuk memuaskan nafsu bejatnya. Tapi Anna menolak tawaran Frank tersebut. Dan setelah pembicaraan selesai, Anna kembali ke selnya dan curhat kepada Jenny tentang maksud Frank yang memanggil dirinya. Scene menampilkan beberapa hari kemudian di mana Anna kembali mendapat bulian tapi dari geng kulit hitam. Kala itu kepala Anna dilempari menggunakan sebuah bola. Karena kesal dengan geng tersebut, Anna memutuskan bergabung dengan geng Cody untuk mendapatkan perlindungan darinya. Namun syarat untuk bergabung dengan geng Cody tidak semudah itu saja. Cody meminta Anna untuk menghajar ketua geng kulit hitam. Sedangkan Cody dan anak buahnya akan merekam aksi Anna tersebut sebagai pembuktian sekaligus sebagai antisipasi jikalau Anna mengkhianati mereka. Setelah kejadian itu, Anna dikurung di ruangan isolasi tanpa menggunakan sehelai baju pun. Namun tak berselang lama, Anna pun kembali dipanggil ke ruangan Frank untuk ditawari sebuah keringanan dengan syarat Anna harus melakukan apa yang Frank inginkan. Karena tak mau dikembalikan ke ruangan isolasi, Anna terpaksa menuruti kemauan Frank untuk memuaskan nafsu bejatnya. Keesokan harinya, Anna berkumpul di ruangan geng Cody dan dibuatkan sebuah tato sebagai tanda bahwa kini Anna adalah anggota dari geng Cody. Keesokan harinya, Anna dijenguk oleh sang ibu, namun bukan kebahagiaan yang dia dapat, malah pertengkaran. Karena sang ibu benar-benar percaya bahwa Anna sengaja membunuh suaminya. Ketika Anna berkumpul dengan geng Cody, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok geng kulit hitam dan bentrokan pun tak terhindarkan lagi. Akibat dari bentrokan tersebut, lagi-lagi Anna kembali berurusan dengan Frank yang pastinya dia wajib memberikan servis terbaiknya agar dia tidak dimasukkan lagi ke ruangan isolasi. Hari demi hari sikap Anna sudah mulai tak terkendali akibat tekanan mental dari perbuatan Frank dan obat-obatan yang dia pakai. Akibat selalu memakai obat-obatan, Anna sering membuat kekacauan dan membuat para sipir berdatangan dan juga mengancam akan bunuh diri. Akan tetapi rencananya berhasil digagalkan sehingga dia kembali dimasukkan ke ruangan isolasi. Kali ini Anna kembali mencoba untuk bunuh diri dengan melukai tangannya menggunakan benda tajam. Anna pun pingsan dengan badan yang bersimbah darah. Beruntung sipir cepat menemukannya sehingga Anna pun mendapat perawatan khusus. Namun karena hal tersebut, Anna terpaksa dipindahkan ke ruangan khusus napi yang mengalami gangguan jiwa karena Anna dianggap semakin berbahaya. Scene berpindah di mana Anna kembali lagi dipanggil ke ruangan si Frank. Dia menjelaskan semua perbuatan Anna ketika berada di ruang isolasi. Namun karena Frank menyukai Anna, maka dia tidak mempermasalahkan semua hal tersebut.
Akan tetapi jika Ana mengulangi kembali perbuatannya, maka dia akan dikirim ke penjara yang lebih kejam daripada penjara saat ini. Mendengar hal tersebut, Ana mulai ketakutan dan meminta maaf kepada Frank dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan juga meminta menjauhkan geng Cody dari dirinya. Setelah pertemuan itu, Ana kembali ke dalam selnya dan dia berniat berubah untuk jadi lebih baik, serta tidak akan membuat masalah lagi ke depannya. Penderitaan Ana tidak sampai di situ saja, karena pada waktu makan siang, Ana kembali dibuli oleh geng Cody dan juga geng kulit hitam. Hal itu disebabkan karena Ana telah keluar dari kelompok geng Cody. Singkat cerita, ketika Ana sedang membersihkan lantai, dia kembali dipanggil oleh si Frank. Namun kali ini, Frank meminta Ana untuk kembali berlatih memainkan alat musik bernama cello, karena tidak lama lagi akan diadakan pertunjukan bakat untuk seluruh napi. Keesokan harinya, Ana mendapat surat yang bertuliskan bahwa dia akan mati. Dan tak berselang lama, geng Cody melabraknya dan melukai pipi Ana menggunakan benda tajam. Dan juga geng Cody menginjak jari tangan Ana agar supaya Ana tidak lagi bisa bermain alat musik. Setelah kejadian itu, Ana dibawa ke ruangan perawatan dan Frank langsung menemuinya dan mempertanyakan tentang kronologis kejadian yang menimpanya, dan Ana pun mengatakan bahwa geng Cody lah dalang dari semua itu. Setelah kunjungan Frank selesai, kini saatnya Ana kembali ke dalam selnya. Namun, Ana kembali lagi ke ruangan perawat karena Ana tahu bahwa perawat tersebut adalah orang yang sangat peduli terhadap keadilan, sehingga memungkinkan hanya dialah yang satu-satunya orang yang dapat mempercayainya. Dan benar saja, ketika Ana mencoba menceritakan semua masalah yang menimpanya, dia langsung disambut dengan lapang dada dan siap mendengar semua keluh kesahnya. Ana pun menceritakan semua yang telah dilakukan Frank kepada dirinya. Dan setelah mendengar cerita yang menyedihkan dari Ana, perawat tersebut berjanji akan menyuruh kakaknya yang sangat dekat dengan gubernur untuk mengungkap kejahatan yang telah dilakukan oleh sipir penjara kepada Ana. Namun sialnya, percakapan mereka diketahui oleh Frank lewat CCTV yang berada di ruang perawat tersebut. Lalu Frank menyuruh geng Cody untuk membunuh perawat tersebut agar tidak ada lagi penghalang baginya untuk mendapatkan Ana. Singkat cerita, Frank menemui Ana dan membawakan berita gembira tentang sidang pembebasan bersyarat yang akan dilaksanakan bulan depan. Dan dengan modal berita tersebut, Frank lagi-lagi menggarap serabi lempit si Ana dengan penuh bersemangat. Dan benar saja, esok paginya Ana mendapatkan surat pemberitahuan tentang sidang pembebasan bersyarat untuk dirinya. Namun, Ana kembali diingatkan oleh teman sekamarnya agar Ana tak percaya begitu saja terhadap Frank. Lalu Ana pergi menemui Cody untuk meminta pertolongannya untuk menghancurkan Frank. Akhirnya Cody pun bersedia membantunya dan memberikan Ana sebuah ponsel agar Ana dapat merekam semua aksi bejat si Frank ketika dia sedang mengenceritnya. Setelah persiapan selesai, Ana pun masuk ke ruangan Frank untuk melakukan pengenceritan terakhir dengan Frank, karena Frank berkata bahwa pengenceritan ini adalah yang terakhir, karena setelah ini mungkin Ana akan meninggalkan penjara ini dan akan membuatnya kesepian. Ana pun sudah siap dengan kameranya, langsung menuruti kemauan Frank sambil merekam aksi bejatnya. Singkat cerita, waktu persidangan pun tiba. Ana diberi beberapa pertanyaan tentang kenapa dia harus dibebaskan, di mana Ana hanya menjawab bahwa sikapnya telah banyak berubah setelah dia berada di penjara. Mendengar hal tersebut, penyidang mulai merunding tentang keputusan apa yang akan diberikan kepada Ana. Mereka pun melihat daftar riwayat hidup Ana yang jauh dari tindakan kriminal, dan malah cenderung Ana merupakan anak yang baik dan pintar, sehingga membuat para penyidang memutuskan akan membebaskan Ana. Namun Frank ikut berbicara. Dia mengatakan bahwa Ana tidak seharusnya dibebaskan lebih awal karena si Ana harus dibina terlebih dahulu akibat kasus yang dilakukannya 1 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut dari kepala penjara, tentunya para penyidang kembali tidak yakin kepada Ana dan membatalkan pembebasan bersyaratnya.
Ana yang sudah mengantisipasi hal tersebut akan terjadi, langsung mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan video memalukan yang telah dilakukan oleh sipir penjara termasuk juga si Frank. Langsung saja video itu menuai pro dan kontra sehingga para penyidang langsung memutuskan untuk menangkap kepala penjara saat itu juga. Para penyidik mengapresiasi keberanian Ana dalam mengungkap kasus kebusukan yang berada di penjara ini dan tamat.